Ya, halo adik-adik. Kita jumpa lagi dengan Mapel Fisika pada materi besaran vektor kelas 10 semester 1. Nah, kita ingat kembali tentang besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar, besaran yang memiliki besar atau nilai saja. Sedangkan besaran vektor, besaran yang memiliki besar atau nilai, namun juga mempunyai arah. Nah, contohnya untuk besaran skalar, itu ada panjang, massa, dan waktu. Ada juga besaran pokok. Semua besaran pokok itu adalah contoh dari besaran skalar. Sedangkan contoh dari besaran vektor itu ada gaya, kecepatan, dan percepatan. Ya. Untuk melukis penjumlahan dan selisih vektor, ya, nah, kita sudah belajar pada materi sebelumnya. Vektor biasanya digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal dan ujung. Panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan ujung arah anak panah dari pangkal ke ujung menyatakan arah vektor. Ada 3 metode penggambaran. Di sini akan saya ingatkan kembali untuk penggambaran secara poligon, jajaran genjang, dan segitiga. Nah, ini metode untuk poligon. Jadi misalkan diketahui ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, gambar untuk resultan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, kita gambarkan terlebih dahulu vektor A. Dari ujungnya A kita sambung vektor B. Ya, kita mengikuti soal di sini. Vektor A ke arah timur, berarti kita gambarkan A-nya ke arah timur. Vektor B ke arah utara, berarti kita gambarkan vektor B ke arah utara. Kemudian dari ujungnya B kita sambung vektor C ke arah tenggara. Maka resultannya yaitu dari posisi awal tadi, pangkal dari vektor A sampai ke ujung vektor C. Ini untuk metode poligon. Nah, sedangkan untuk metode jajaran genjang, misalkan di sini ada vektor A dan B. Nah, jika di sini ditanyakan A ditambah B, kita gambarkan dulu vektor A. Ini ya. Kita kembali ke pangkal, lalu kita sambung dengan vektor B, mengikuti arah soal vektor B, ya, ini ke arah timur, maka di sini kita juga mengikuti ke arah timur. Lalu dari ujung B dan ujung A kita buat garis batu, garis putus-putus, akan ada titik pertemuan di sini. Lalu kita tarik garis dari kedua pangkal A dan B, kita sambung ke titik potong antara ujung A dan B tadi, ya. Kemudian yang secara segitiga, di sini vektor A ke arah timur, vektor B ke arah barat, timur laut, ya. Nah, kita gambarkan dulu vektor A, lalu dari ujungnya A kita sambung vektor B. Nah, sehingga di sini bentuknya menyerupai segitiga. Sedangkan yang ini tadi bentuknya menyerupai jajaran genjang. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk melukis selisih vektor? Nah, ini kita lihat di sini adik-adik. Selisih dua vektor A dan B ditulis A min B, atau dapat juga ditulis A ditambah minus B. Nah, minus B nanti berlawanan arah dengan vektor B, namun besarnya sama. Jadi seperti ini vektor B ke arah timur laut, lalu A-nya ke arah timur. Gambar dulu vektor A. Jadi kita gambar vektor A, kemudian gambar vektor minus B. Kalau tadi B-nya ke arah timur laut, maka
kebalikannya timur laut kemana? Barat daya. Maka ini nanti vektor B-nya bukan ke arah timur laut, tetapi ke arah barat daya. Sehingga resultannya A min B dari posisi berangkat tadi pangkal A sampai ke ujung minus B. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Di sini ada trigonometri. Nah, pada materi yang kedua saya sudah pernah sampaikan cara menentukan nilai dari sudut-sudut istimewa. Nah, ini ya adik-adik jawabannya. Nanti silahkan dicocokkan dengan jawaban adik-adik. Ya, di sini hanya yang sudut 37 dan 53 belum saya cantumkan ya. Nah, silahkan nanti adik-adik bisa cross check jawaban adik-adik dengan kunci jawab di sini. Menentukan vektor resultan dengan metode grafis. Nah, bagaimana dengan metode grafis? Yaitu menentukan vektor resultan dengan cara mengukur. Ya. Lalu caranya bagaimana? Itu dengan melukis vektor, bisa dengan metode poligon, metode jajaran genjang, atau metode segitiga. Besar vektor dapat diukur dengan mistar dan membuat arahnya biasanya diambil dari sumbu X ya, sumbu X-nya sebagai 0 derajat dengan menggunakan busur derajat. Nah, ini adik-adik menentukan vektor resultan dengan metode analitis. Nah, dengan metode analitis di sini yang dimaksud yaitu kita menentukan resultan kedua vektor dengan menggunakan rumus kosinus. Ya, syaratnya sudut dan jumlah masing-masing vektor diketahui. Ya, jadi misalkan di sini ada dua buah vektor ya. Nah, ini gambarnya. Ada vektor F1, ini F1 dan F2 serta membentuk sudut di sini. Nah, di sini sudutnya misalkan adalah theta. Maka kedua vektor F1 dan F2 akan mempunyai jumlah resultan yang dilambangkan dengan R dengan menggunakan rumus kosinus, karena di sini ada fungsi sinus. Jadi R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 kali cos theta atau alfa ya adik-adik. Nah, atau bisa juga jika dua vektornya itu diganti vektor A dan B, maka kita menyesuaikan saja rumusnya. Jika besar resultannya itu jumlah, resultan di sini R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos theta. Namun jika yang ditanyakan selisih kedua vektor, maka di sini resultannya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat minus. Nah, di sini ya adik-adik, minus 2 kali A kali B cos theta. Nah, ini akan ada contoh soal seperti ini ya. Diberikan dua buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing 10 Newton seperti gambar berikut. Ya, jadi ada dua vektor F1 dan F2, besarnya 10 Newton, mengapit sudut 60 derajat. Jika sudut yang terbentuk kedua vektor 60 derajat, maka tentukan besar atau nilai resultan kedua vektor tersebut. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Resultan untuk dua buah vektor yang sudah diketahui sudutnya. Nah, seperti di slide awal tadi kita menggunakan rumus kosinus ya adik-adik. Nah, ini kita pakai rumus ini, kita masukkan nanti dengan F1-nya 10, F2-nya 10, lalu alfa itu di sini 60 derajat. Sehingga kalau kita masukkan nilainya atau angkanya menjadi R sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos theta, sehingga hasilnya 10 akar 3 Newton.
vektor A dan B. Vektor A 15 cm, vektor B 20 cm. Keduanya mengapit sudut 90 derajat. Berapakah resultan kedua vektor tersebut? Kita masih menggunakan rumus kosinus ya. Jadi R sama dengan A kuadrat akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos 90. Kita ingat cos 90 adalah nilainya 0, sehingga di sini tinggal 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Hasilnya akar 625 sama dengan 25 cm. Jadi jawabnya yang C. Untuk soal yang ketiga dengan cara yang sama ya, hanya di sini yang ditanyakan selisih. Nah, kalau selisih di sini ini minus ya, minus. Kenapa ini A kuadrat dan A kuadrat? Karena di sini diketahui dua buah vektor gaya yang besarnya sama, yakni 40 Newton ya. Jadi di sini karena sama kita misalkan A, jadi A kuadrat ditambah A kuadrat minus 2 kali A cos 120. Nah, sedangkan cos 120 itu min setengah, sehingga nanti minus kalikan minus di sini hasilnya positif. Nah, sehingga hasil akhirnya 40 akar 3. Jadi jawabnya adalah E. Gitu ya adik-adik ya. Selanjutnya kita akan menguraikan vektor pada sumbu X dan sumbu Y pada sistem koordinat. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Vektor-vektor baru hasil uraian disebut vektor-vektor komponen. Vektor diuraikan pada sumbu koordinat X dan Y. Jadi kita lihat di sini, misal ada contoh, ada vektor F di sini dan membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, vektor F ini kita tarik garis ke sumbu X, nanti kita akan mempunyai Fx. Kita tarik garis ke sumbu Y, kita akan mempunyai vektor komponen di sumbu Y. Besar komponen vektor pada sumbu X, Fx sama dengan F kali cos theta. Sedangkan di sumbu Y, Fy sama dengan F kali sin theta. Sedangkan arahnya, nah ini kita menggunakan fungsi tangen. Tangen theta sama dengan Fy per Fe. Sekarang kita simak contoh soal berikut. Nomor 1, vektor gaya F sama dengan 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi di sini ada vektor F 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap X positif ya. Tentukan komponen vektor F pada sumbu X dan sumbu Y, mencari Fx dan mencari Fy. Nah, kita ingat bahwa Fx itu adalah F kali cos 30. Kita masukkan F-nya 20 kali cos 30, hasilnya 20 kali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3. Sedangkan yang Fy, F kali sin 30, F-nya 20, sin 30, 20 dikali setengah sama dengan 10 Newton. Jadi Fe nilainya 10 akar 3 Newton, sedangkan Fy 10 Newton. Contoh kedua, sebuah vektor gaya F sama dengan 20 akar 3 Newton membentuk sudut 60 derajat. Jadi gambarnya kurang lebih sama seperti nomor 1 ya, hanya di sini sudutnya 60 derajat terhadap sumbu X. Besar komponen vektor pada sumbu Y adalah, nah karena di sini yang ditanyakan hanya komponen vektor pada sumbu Y, berarti kita cukup menghitung Fy saja. Jadi Fy sama dengan F kali sin 60, F-nya 20 akar 3 dikali sin 60 setengah akar 3. Jadi hasilnya 30 Newton. Sehingga jawabnya adalah D, gitu ya. Nah, ini ada contoh soal vektor model yang lain ya, seperti soal cerita. Di sini ada seorang anak berjalan lurus ke barat sejauh 10 meter. Jadi kita gambarkan di sini ya. Dia dari sini ya, dari titik A dia berjalan ke arah barat 10 meter ini. Kemudian belok ke selatan sejauh 12. Nah, ini ke bawah
dan belok ke timur sejauh 15. Nah, ini ke kanan ya, atau ke timur 15 meter. Perpindahan yang dilakukan anak itu dari posisi awal adalah berapa? Jadi dia posisi awal di sini di titik A, posisi akhir di titik E. Nah, kita membuat garis bantu di sini, garis putus-putus, supaya di sini bisa membentuk segitiga siku-siku, sehingga nanti untuk perpindahannya kita bisa menggunakan rumus seperti rumus Pythagoras. Jadi AE sama dengan akar AD kuadrat, ini AD, ditambah DE kuadrat. AD-nya 12, lalu DE-nya 5, yaitu dari 15 dikurangi 10 ya. Kemudian kita kuadratkan 144 ditambah 25, akar 169 sama dengan 13 meter. Kemudian arahnya kemana? Arahnya dia menuju ke arah tenggara, sehingga jawabnya di sini adalah C. Nah, demikian adik-adik materi kita untuk kali ini. Semoga ini bisa membantu belajar kalian. Oke.